Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Febrianti dengan NIM PMM 220009. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran belanja dan pendapatan negara atau APBN. Akan ada 7 pokok bahasan yang saya bahas. Pertama ada pengertian APBN, kedua proses dan tujuan APBN, ketiga prinsip dan asas, keempat periode dan siklus, kelima struktur, keenam fungsi, dan ketujuh data. Yang pertama yaitu ada pengertian dari APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara di Pasal 1 Ayat 7 bahwa APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, setiap tahunnya pemerintah menghimpun dan membelanjakan dana melalui APBN, di mana istilah ini mengacu kepada anggaran yang digunakan oleh pemerintah pusat, bukan untuk pemerintah daerah maupun untuk BUMN. Nah, dalam penyusunan APBN ini melibatkan banyak pihak, seperti ada kementerian, departemen, maupun lembaga, dan juga DPR, di mana fungsi DPR dalam penyusunan adalah agar APBN bersifat objektif, akuntabel, dan transparan. Lalu, di dalam APBN juga terdapat hal-hal yang dibutuhkan seperti perkiraan penerimaan maupun pengeluaran, transfer, defisit atau surplus, proyek kementerian maupun lembaga, dan data aktual dari perekonomian. Lalu yang selanjutnya ada proses penyusunan APBN. Nah, seperti yang sudah tertera di bagan, bahwa langkah pertama adalah pemerintah pusat atau presiden akan menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan. Lalu, RAPBN tersebut akan diajukan kepada DPR, di mana DPR akan memeriksa dan melakukan sidang dengan dua kemungkinan hasil. Pertama, apabila RAPBN-nya ditolak, maka pemerintah akan melakukan perekonomian menggunakan APBN tahun lalu. Tetapi jika RAPBN-nya diterima, maka RAPBN tersebut akan disahkan menjadi APBN atau Undang-Undang APBN. Nah, penyusunan ini itu sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN diajukan oleh Presiden dan dibahas bersama DPR dengan pertimbangan dari DPD. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan penyusunan APBN. Secara umum, tujuan penyusunan APBN adalah untuk mengatur pengeluaran, pemasukan, investasi, masalah lapangan pekerjaan, menghimpun pendapatan, dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, serta lain-lain. Tetapi, menurut Undang-Undang 1945 di pasal 1, di pasal 23 ayat 1, bahwa tujuan penyusunan APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, selain itu, kehadiran APBN juga membantu pemerintah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai apa saja pendapatan yang akan didapat dan apa saja pengeluaran yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun. Oke, yang selanjutnya adalah tujuan penyusunan APBN dengan lebih rinci. Yang pertama, APBN dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Jadi, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara, APBN ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Jadi seperti yang sudah disebutkan, bahwa penyusunan APBN ini kan melibatkan banyak pihak ya, seperti departemen, kementerian, maupun lembaga. Nah, koordinasi antar pihak ini dibutuhkan
agar penyusunan APBN lebih transparan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan produksi dan kesempatan kerja agar kesejahteraan rakyat terpenuhi. Di salah satu komponen APBN itu adalah ada ada subsidi, di mana subsidi dapat membantu produsen untuk meningkatkan hasil produksinya sehingga kesempatan kerja pun meningkat. Lalu yang keempat ada ikut membantu pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal mengatasi inflasi. APBN adalah salah satu gambaran dari kebijakan fiskal yang akan dilakukan oleh pemerintah. Karena APBN kan berisi penerimaan dan pengeluaran. Kalau misalnya pemerintah melihat pada tahun tertentu akan terjadi inflasi, biasanya akan dilakukan kebijakan fiskal yang bersifat surplus anggaran atau pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran. Lalu yang kelima adalah melahirkan efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik. Jadi, APBN ini juga memiliki tujuan untuk memungkinkan pemerintah untuk memenuhi tugasnya dalam memprioritaskan belanja yang sesuai dengan jasa publik. Selanjutnya, yang keenam adalah dapat menghemat pengeluaran negara dan meningkatkan pendapatan. APBN ini diharapkan mengurangi risiko pemborosan, penyelewengan dana, maupun risiko kesalahan pencatatan. Selain itu, penyusunan APBN juga harus sesuai dengan aturan sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja, pembangunan ekonomi, maupun kemakmuran rakyat. Yang ketujuh, APBN diharapkan turut membantu mengembangkan berbagai industri dalam negeri yang salah satunya dapat dicapai melalui program subsidi dari pemerintah. Nah, yang terakhir, penyusunan APBN diharapkan mampu meningkatkan lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada prinsip penyusunan APBN, tapi dari aspek pendapatan. Yang pertama ada intensifikasi penerimaan anggaran dalam hal jumlah dan kecepatan penyetoran. Yang kedua, ada intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Dan yang ketiga ada penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dari denda yang telah dijanjikan. Selanjutnya ada prinsip penyusunan APBN dari aspek pengeluaran. Yang pertama ada hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. Kedua, ada terarah, terkendali sesuai dengan rencana dari program ataupun kegiatan. Dan yang ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan ataupun potensi nasional. Selain ada hal yang tadi, kita juga mempunyai asas dari APBN. Yang pertama itu ada kemandirian, di mana maksud dari kemandirian adalah APBN ini harus disusun berdasarkan kemampuan dari suatu negara, karena pinjaman hanya bersifat sebagai pelengkap. Yang kedua, ada penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dan yang ketiga, ada pemahaman prioritas pembangunan yang maksudnya pembiayaan dari APBN ini harus difokuskan kepada pembiayaan yang lebih memberikan manfaat. Dan selanjutnya ada periode APBN. Jadi pada awalnya periode APBN itu dimulai pada tanggal 1 April sampai 31 Maret. Tetapi semenjak masa reformasi di tahun 2000, periodenya berubah dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Yang selanjutnya adalah siklus APBN. Secara umum, siklus adalah suatu tahapan yang berisikan rangkaian kegiatan dan selalu berulang untuk jangka waktu tertentu. Nah, jadi siklus APBN adalah rangkaian kegiatan dalam proses APBN dimulai pada saat APBN disusun sampai dengan disahkan menjadi undang-undang.
Di sini ada 5 siklus dalam penyusunan APBN dapat dilihat di bagan. Yang pertama itu ada perencanaan dan penganggaran APBN, kedua ada penetapan, ketiga pelaksanaan, keempat pelaporan dan pencatatan, dan yang terakhir ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini ada perencanaan dan penganggaran. Jadi tahapan ini tuh dimulai pada saat APBN tersebut belum dilaksanakan. Misalnya APBN dilaksanakan untuk tahun 2013, maka perencanaan dan penganggarannya diadakan pada tahun 2012 mengikuti dua kegiatan yaitu ada perencanaan dan penganggaran, di mana kegiatan ini dilakukan oleh KL, yaitu kementerian dan lembaga yang akan menghasilkan renja pemerintah. Nah, di sini ada hal-hal yang dilakukan dalam proses perencanaan. Yang pertama adalah penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Kedua ada KL melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran. Yang ketiga ada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan. Lalu yang keempat ada rancangan awal rencana kerja pemerintah ditetapkan diikuti oleh KL menyusun rencana kerja atau renja. Nah, yang terakhir, di sini ada pertemuan tiga pihak yaitu trilateral meeting dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan. Nah, dari hal ini juga terdapat lanjutannya. Yang pertama, akan ada rancangan awal RKP atau rencana kerja pemerintah yang telah disempurnakan. Lalu RKP ini akan dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dengan DPR, dan yang terakhir RKP akan disahkan atau ditetapkan. Selanjutnya adalah di tahap penganggaran. Jadi yang pertama akan menyusun kapasitas fiskal atau research envelope yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif. Nah, pagu indikatif adalah spekulasi anggaran yang diberikan kepada kementerian sebagai pedoman dalam penyusunan renja atau rencana kerja kementerian dan lembaga. Lalu yang kedua ada penetapan pagu indikatif, ketiga ada penetapan pagu anggaran KL, lalu ada penyusunan rencana kerja dan anggaran KL, lalu ada penelaahan rencana kerja anggaran KL sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang APBN, dan yang terakhir ada penyampaian nota keuangan, rancangan APBN, dan rancangan undang-undang APBN yang telah ditetapkan kepada DPR. Lalu tahap yang kedua adalah penetapan atau persetujuan dari APBN. Nah, kegiatan ini dilakukan di sekitar bulan Oktober atau November sebelum APBN tersebut dilakukan. Nah, kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan RAPBN dan rancangan undang-undang APBN serta penetapannya oleh DPR, di mana apabila telah terjadi persetujuan oleh DPR, RAPBN tersebut akan ditetapkan menjadi UU APBN dan diikuti oleh keputusan Presiden tentang UU APBN. Tahapan yang selanjutnya adalah pelaksanaan APBN. Nah, pelaksanaan ini dilakukan mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember di tahun berjalan. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian ataupun lembaga. Nah, kementerian ataupun lembaga akan mengusulkan konsep daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA berdasarkan keputusan Presiden mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. Nah, DIPA ini adalah alat untuk melaksanakan APBN. Jadi, berdasarkan DIPA, para pengelola anggaran seperti kementerian ataupun lembaga akan melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi instansinya. Lalu tahapan yang selanjutnya adalah pelaporan dan pencatatan APBN. Nah, tahapan ini dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan APBN di tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Laporan
Keuangan pemerintah ini dihasilkan melalui proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah, di mana ada beberapa laporan yang harus dihasilkan. Yang pertama, ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada neraca, lalu laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya adalah pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Tahapan ini dilaksanakan pada setelah tahun berjalan sekitar bulan Januari sampai bulan Juli yang dilakukan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk pertanggungjawaban akan disampaikan oleh Presiden kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Baik, yang selanjutnya ada struktur APBN. Jadi secara garis besar, struktur APBN itu ada 5. Yang pertama ada pendapatan dan hibah, lalu ada belanja negara, ada keseimbangan primer, keseimbangan umum, dan pembiayaan anggaran. Yang akan kita bahas satu persatu. Di sini ada pendapatan dan hibah. Nah, pendapatan juga dibagi lagi nih menjadi 2. Ada pendapatan pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Di pendapatan pajak juga terdapat berbagai sumbernya. Misal, dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah jenis pajak yang harus dibayar oleh individu atau badan atas penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun pajak. Jadi, penghasilan yang diperoleh itu disebut sebagai objek pajak. Objek pajak ini dapat berupa gaji, keuntungan usaha, honor, dan lain-lain. Nah, pasal yang berlaku dalam PPh ini juga bermacam. Ada PPh pasal 15, pasal 19, 21, 22, dan 25. Yang kedua, ada pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas perdagangan jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak baik individu maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pajak pertambahan nilai ini termasuk salah satu pajak tidak langsung karena yang wajib menyetorkan dan memungut karena pihak yang berkewajiban memungut, menyetorkan dan melaporkan adalah produsen. Namun, pihak yang wajib membayar adalah konsumen. Baik, yang selanjutnya adalah pajak bumi dan bangunan atau kita sering singkat sebagai PBB. Nah, pajak ini adalah pajak atas kepemilikan, pemanfaatan, dan atau penguasaan atas tanah. Nah, PBB ini dibagi menjadi 2 sektor. Yang pertama ada PBB sektor 2, yaitu pajak bumi dan bangunan, pedesaan, dan perkotaan. Lalu ada PBB sektor 3, yaitu pajak bumi dan bangunan, perhutanan, pertambangan, dan juga perkebunan. Selanjutnya ada BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Nah, BPHTB ini adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPh bagi penjual. Yang kedua ada cukai, yaitu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai. Nah, yang ketiga yaitu ada bea. Bea terdiri dari bea masuk dan bea keluar. Bea masuk itu dikenakan pada saat ada barang impor dan bea keluar dikenakan pada saat ada barang ekspor. Yang selanjutnya ada penerimaan negara bukan pajak. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, PNBP adalah pungutan yang dibayarkan oleh orang pribadi ataupun badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh dari negara. Nah, PNBP ini meliputi penerimaan dari sumber daya alam dan bagian laba dari BUMN. Tetapi menurut struktur dari APBN, PNBP ini dibagi menjadi 2, yaitu ada PNBP sumber daya alam migas dan PNBP sumber daya alam non-migas.
Lalu yang terakhir dalam pendapatan itu ada hibah. Hibah ini adalah pemberian baik uang, barang maupun jasa secara sukarela. Nah, hibah juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada hibah dari luar negeri yang bisa berasal dari negara asing, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, lembaga multilateral, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah hibah dari dalam negeri, yaitu berasal dari lembaga keuangan, lembaga non-keuangan, pemerintah daerah, maupun perusahaan asing yang berdomisili di Indonesia. Baik, komponen yang selanjutnya adalah komponen belanja negara yang secara garis besar terdiri dari dua hal, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Di mana belanja pemerintah pusat ini juga dibagi lagi. Yang pertama ada belanja pegawai, lalu belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, belanja sosial, dan belanja lain-lain. Kita akan bahas yang pertama di sini ada belanja pegawai. Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang ataupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota TNI Polri, dan pejabat negara baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, secara garis besar terdapat tiga belanja pegawai. Yang pertama, ada gaji dan tunjangan. Kedua, ada honor. Dan ketiga, ada kontribusi sosial. Yang kedua adalah belanja barang. Jadi belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Nah, belanja barang ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu ada belanja operasional dan belanja non-operasional. Belanja operasional ini adalah pembelian barang ataupun jasa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar suatu satuan kerja. Kayak misalnya belanja keperluan kantor, belanja pengadaan bahan makanan, penambah daya tahan tubuh, belanja listrik, belanja pemeliharaan, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah belanja barang non-operasional, yaitu belanja barang dan jasa yang habis pakai, tapi tujuannya untuk pencapaian target kinerja suatu satuan kerja. Kayak misalnya honor yang terkait output kegiatan, lalu ada belanja jasa konsultan, belanja sewa, belanja jasa profesi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah belanja modal. Nah, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nah, belanja modal ini meliputi antara lain belanja perolehan tanah, gedung, bangunan, peralatan, dan aset tak terwujud. Lalu selanjutnya ada pembayaran bunga utang. Nah, pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga utang yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang. Jadi, pembayaran bunga utang ini yaitu baik untuk utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Apakah pinjamannya bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, belanja ini juga terkait dengan denda maupun sanksi yang diberikan dari peminjam. Selanjutnya adalah subsidi. Nah, subsidi adalah bantuan pemerintah kepada produsen dalam memproduksi barang. Lalu ada hibah. Hibah adalah pemberian pemerintah Indonesia ke negara lain yang bersifat sukarela. Selanjutnya adalah belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang maupun jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin. Lalu untuk belanja lain-lain adalah pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah
yang tidak masuk dalam kategori serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Oke, struktur yang kedua di sini ada transfer ke daerah, di mana transfer ke daerah juga dibagi menjadi dua, yaitu ada dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian, yang akan kita bahas satu persatu. Di sini pertama ada dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, dana perimbangan ini juga terdiri dari tiga hal. Pertama, ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dana alokasi umum ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan. Yang kedua, ada dana alokasi khusus yang juga berasal dari pendapatan APBN, cuma berfungsi untuk mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional. Dan yang ketiga, yaitu ada dana bagi hasil, yaitu dana yang berdasarkan persentase kebutuhan dari setiap daerah. Selanjutnya adalah dana otonomi khusus dan penyesuaian. Jadi, dana ini adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, seperti yang terjadi di Provinsi Papua ataupun pemerintahan Aceh. Yang selanjutnya, yaitu dalam struktur APBN ada keseimbangan primer. Keseimbangan primer ini adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Jadi, jika total pendapatan negaranya lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga, maka keseimbangan primernya akan bersifat positif. Ataupun sebaliknya, jika total pendapatan negaranya lebih kecil daripada belanja negara di luar pembayaran bunga, maka keseimbangan primernya ini bersifat negatif. Dengan kata lain, sebagian ataupun seluruh bunga utang akan dibayar dengan penambahan utang baru. Nah, keseimbangan primer ini punya rumus, yaitu keseimbangan primer sama dengan pendapatan dikurang belanja total dikurang belanja bunga. Selanjutnya adalah surplus defisit anggaran atau keseimbangan umum. Jadi, surplus defisit anggaran adalah selisih antara pendapatan negara dengan belanja negara. Apabila selisihnya positif, maka terjadi surplus anggaran, ataupun sebaliknya, apabila selisihnya negatif, maka terjadi defisit. Bila diperkirakan akan surplus, maka pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada DPR. Nah, surplus penerimaan ini juga dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, antara lain sebagai dana cadangan, pengurangan utang negara, penyertaan perusahaan, serta peningkatan jaminan sosial. Yang kedua adalah bila diperkirakan defisit, maka ditetapkan sumber-sumber pembiayaan lain untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Nah, defisit anggaran ini juga dibatasi. Maksudnya, di setiap tahun berjalan, defisitnya maksimal 3% dari PDB atau produk domestik bruto, dan jumlah pinjamannya dibatasi maksimal 60% dari produk domestik bruto. Lalu selanjutnya ada pembiayaan. Jadi pembiayaan merupakan semua penerimaan negara dalam tahun tertentu yang harus dibayar kembali ataupun pengeluaran negara dalam tahun tertentu yang akan diterima kembali. Nah, pembayaran kembali atau penerimaan kembali ini dapat terjadi pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Selain itu, pembiayaan ini meliputi penjualan aset dan penggunaan saldo anggaran. Nah, pembiayaan dibagi menjadi dua sumber. Pertama ada pembiayaan dari dalam negeri, yaitu semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan maupun non-perbankan dalam negeri. Nah, yang kedua, ada pembiayaan luar negeri, yaitu semua pembiayaan yang berasal dari
penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas peminjaman program dan pinjaman proyek dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Baik, pokok bahasan selanjutnya adalah fungsi dari APBN. Yang pertama, ada fungsi otorisasi. Nah, fungsi otorisasi ini karena anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang kedua, yaitu ada perencanaan. Jadi, anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun berikut. Jadi, bila suatu pembelanjaan itu telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana lain untuk mendukung belanja tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Nah, maka pemerintah dapat mengambil tindakan bagaimana caranya agar proyek tersebut bisa berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga ada fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini, anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak. Bagian selanjutnya adalah fungsi alokasi, yaitu anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perekonomian. Lalu ada distribusi, maksudnya kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Dan yang terakhir ada stabilisasi, yaitu anggaran pemerintah harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Yang terakhir, di sini kita ada data dari APBN untuk tahun 2022. Nah, pada tahun 2022 ini, APBN kita mengusung tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Nah, tema ini ditujukan untuk meneruskan dukungan terhadap pemulihan ekonomi dari dinamika pandemi COVID yang telah memberikan dampak signifikan terhadap aspek kehidupan di masyarakat. Berdasarkan poster, di sini dapat kita lihat bahwa posisi APBN kita adalah defisit 868 triliun yang dikarenakan pendapatannya lebih rendah daripada pengeluarannya. Nah, kebijakan defisit ini diarahkan sebagai penanganan aspek kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta dukungan usaha untuk UMKM atau usaha kecil, mikro, dan menengah yang disinergikan dengan rangka realokasi dan reversing APBN. Dari adanya kegiatan ini, diharapkan ke depannya masyarakat itu dapat ikut serta dalam mengawasi dan memberikan umpan balik dalam pelaksanaan APBN melalui berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sehingga pemberdayaan UMKM dan percepatan pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.